memuji nama Tuhan pada minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk seminggu, Mbak Okta mau menyapa adik-adik dulu nih dengan jargon. Yuk adik-adik berdiri semua. Nanti Mbak Okta bilang, mana semangatmu? Adik-adik semua jawab, ini semangatku. Terus kalau Mbak Okta bilang, mana senyumanmu? Kalian bilang, ini senyumanku. Oke? Siap-siap semua? Kalau mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau mana senyumanmu? Ini senyumanmu. Oke? Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana senyumanmu? Oke, pinter semua. Tepuk tangan yuk buat adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini setelah minggunya, mari kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Ya semangat ya. Musik. Siapa hati adik dan juga lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau Tuhan. Pagi-pagi ini Engkau telah membangunkan kami untuk dapat menyambut hari ini dan juga boleh mengikuti setelah minggu pada pagi hari itu Tuhan Yesus. Dan kini sebelum kami memulai Tuhan, kami ingin meminta penyertaan-Mu biarlah Engkau boleh memberkati setelah minggu pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, siapa yang Kau sampaikan melalui firman nanti boleh diterima oleh kami dan juga boleh kami jadikan pedoman hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, doa yang jauh dari kata sebab ini kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman, yuk kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan pujian pelangi kasih-Nya.
menyiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Tari. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita jumpa kembali ya di sekolah minggu pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, baik, yuk sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan terlebih pada pagi hari ini, Tuhan masih memperbolehkan kami untuk kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apabila sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama akan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami satu persatu. Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan nantinya firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kami mengerti dan mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, Mbak Ayu mau tanya dulu. Di sini adik-adik pasti sayang ya sama orang tuanya, sama mama, sama papa, sama teman-teman, sama adik, sama kakak, semua sayang ya. Yuk, siapa yang sayang? Angkat tangan dulu yuk, angkat tangan ya. Ya pasti semua sayang ya sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak, sama saudara-saudaranya. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kasih sayang. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari bacaan firman Tuhan pada hari ini yang kita ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk, Alkitabnya kita buka bersama-sama ya. Dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, yuk adik-adik sudah ketemu ya. Nah, di sini Mbak Ayu akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik boleh menyimak bersama-sama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Nah, Mbak Ayu mau tanya dulu nih. Tadi kan kita sudah baca bersama-sama ya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, di sini ada tokoh siapa saja ya kira-kira?
Yuk kita sebutin satu-satu. Tadi yang pertama ada seorang yang bernama Lazarus. Kemudian ada yang bernama Maria. Ada juga yang bernama Marta. Dan yang keempat, Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih sayang melalui seorang yang bernama Maria. Nah, tapi Mbak Ayu di sini tanya dulu, Maria ini siapa toh? Nah, Maria ini adalah adik dari Lazarus. Jadi Lazarus itu punya adik yang bernama Maria. Kemudian Maria punya adik lagi yang bernama Marta. Nah, jadi Lazarus, Maria, dan Marta ini adalah bersaudara. Nah, di pasal yang sebelumnya diceritakan tentang Lazarus yang pada waktu itu sedang sakit, kemudian sampai pada akhirnya meninggal dunia, dan kemudian Lazarus ini dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Lazarus kembali hidup lagi, hidup bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan Maria dan juga Marta. Nah, di sini tadi diceritakan bahwa setelah kebangkitannya Lazarus ini, kemudian Tuhan Yesus datang ke Betania. Nah, di situ Tuhan Yesus singgah di tempatnya Lazarus atau di rumahnya Lazarus. Di situ Tuhan Yesus berjumpa dengan Lazarus, dengan Maria, dengan Marta. Nah, di situ diadakanlah perjamuan bersama-sama. Nah, di sini yang mempersiapkan makanannya adalah Marta. Nah, kemudian Maria ini ketika Tuhan Yesus dan Lazarus sedang duduk bersama untuk makan bersama, kemudian Maria ini mengambil sesuatu barang yang berharga untuk dia, begitu. Tadi apa yang disebutkan di sini? Sesuatu yang berharga bagi Maria yang diberikan Maria untuk Tuhan Yesus, namanya minyak narwastu. Nah, jadi minyak narwastu ini adalah barang berharga miliknya Maria, yang dimana di situ Maria mengambil minyak untuk diberikan kepada Tuhan Yesus dengan cara meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Nah, di sini minyak narwastu ini adalah minyak yang sangat mahal, dan bagi Maria itu adalah sesuatu yang berharga. Tetapi karena di sini Maria ingin menunjukkan kasih sayang Maria terhadap Tuhan Yesus, maka Maria ini rela memberikan minyak kesayangannya yang harganya juga mahal ini diberikan kepada Tuhan Yesus karena bentuk kasih sayang Maria, gitu. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama dari Maria tentang kasih sayang dan bagaimana cara memberikan atau cara mewujudkan kasih sayang itu kepada orang lain. Jadi ketika kita ingin menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain, kita juga harus rela atau kita harus mau untuk memberikan sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita, sesuatu itu mungkin kesayangannya kita, yang kita sukai, begitu. Tapi ketika kita ingin menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain, ya sekalipun sesuatu itu milik kita itu adalah sesuatu yang berharga, ya kita harus merelakannya untuk diberikan kepada orang lain, sama seperti halnya yang dilakukan Maria tadi untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus. Nah, misalnya ketika adik-adik sedang bermain bersama teman-temannya, adik-adik punya mainan nih, kemudian temannya ada yang mau pinjam, ya kita pinjami terlebih dahulu, walaupun itu mainan itu tuh adalah mainan kesayangannya kita. Tapi ketika ada teman lain yang pengen mencoba atau pengen pinjam mainan kita, ya kita
pinjami terlebih dahulu, nanti kita bergantian begitu, bisa bergantian untuk bermain gitu. Nah, kemudian misalnya ketika adik-adik sedang menonton TV bersama-sama dengan temannya atau bersama-sama dengan kakak atau adiknya, ketika misalnya nih adik-adik pengen nonton SpongeBob, kemudian adiknya pengen nonton Upin Ipin misalnya, nah kita harus mau bergantian. Adik-adik misalnya yaudah adiknya dulu nonton Upin Ipin, nanti gantian dengan yang lainnya begitu. Jadi ketika kita ingin menunjukkan kasih sayang kita ke orang lain, ya kita harus rela begitu, harus rela memberikan kepada orang lain begitu. Kemudian misalnya ketika adik-adik nih yang sudah besar, yang sudah bisa membantu orang tuanya misalnya begitu, adik-adik bisa membantu orang tuanya untuk membersihkan halaman rumah, kemudian mencuci piring ketika selesai makan atau selesai minum, cuci gelasnya begitu. Kemudian adik-adik ketika mau makan tidak perlu harus diambilkan dulu, tapi bisa mengambil makanannya sendiri. Nah, itu salah satu contoh kita bisa menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang lain melalui tindakan kita sehari-hari. Kalau Maria tadi memberikan barang miliknya untuk Tuhan Yesus untuk menunjukkan kasih sayangnya, nah kita yang walaupun kita masih anak-anak, kita masih kecil, kita pun juga bisa menunjukkan kasih sayang itu untuk orang lain, misalnya dengan tindakan kita sehari-hari begitu ya. Tidak harus memberikan sesuatu barang begitu, tapi bisa lewat tindakan-tindakan kecil sehari-hari, sama seperti tadi yang sudah dicontohkan Mbak Ayu ya. Misalnya bergantian dalam menonton televisi begitu, ataupun bergantian dalam menggunakan mainan begitu. Jadi besok lagi kalau misalnya sedang main dengan adiknya, kakaknya begitu, atau sedang menonton televisi bersama-sama, tidak boleh saling berebut ya, harus bergantian. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, begitu ya. Jadi bisa melalui tindakan kita sehari-hari. Dari tindakan yang kecil itu saja kita bisa menunjukkan kasih sayang kita untuk orang lain. Baik, yuk sekarang kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang pada hari ini boleh kami dengar, boleh kami pelajari bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami mampu untuk menunjukkan rasa kasih sayang kami kepada sesama kami Tuhan, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, melalui setiap tindakan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik tadi firman Tuhannya? Tentang apa yuk? Pada nyata enggak? Kalau yang tadi, aduh aku tinggal main mbak, aku tinggal sarapan dulu mbak. Minggu depan tidak boleh begitu lagi ya. Karena firman Tuhan harus kita catat, harus kita ingat, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Mbak Okta bisa menyimpulkan tadi, kita boleh untuk mengasihi sesama kita. Dengan cara apa? Kita boleh memberi, berbagi, meskipun itu adalah keinginan, kesukaan kita atau hal yang kita suka. Tapi kalau kita mau berbagi dengan teman-teman, maka bolehlah adik-adik mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, kita mau persembahan dulu nih. Yuk adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya dulu.
nanti boleh dititipkan ke orang tuanya dulu seperti biasanya, oke? Nah, untuk persembahan dakwah hari ini kita mau iringi dengan lagu Sungai Sukacitamu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Nya tadi. Dan kini adik-adik sekolah minggu juga telah membuat persembahan. Meskipun hanya seberapa Tuhan, tidak melebihi apa yang Kau berikan kepada kami, tapi kami percaya Tuhan Kau akan memberikan berkat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kini Tuhan, apa yang kami persembahkan kiranya boleh berkenan di hadapan Engkau dan juga berguna untuk kegiatan-kegiatan setelah minggu di GKJ Tanjung Priok Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini masih saja harus berhati-hati Tuhan, karena masih terdapat virus-virus yang tidak dapat kami lihat secara fisik Tuhan, namun kami percaya ada kuasa-Mu, ada kekuatan-Mu yang mampu memberkati kami, berikan kami kekuatan, daya tahan tubuh kami yang sehat dan kuat Tuhan, sehingga tidaklah kami dapat terkena virus itu Tuhan, selagi kami selalu mengandalkan Engkau. Dan Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Engkau segera memulihkan kondisi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, sehingga bolehlah adik-adik setelah minggu dapat berkumpul di ruangan setelah minggu ini Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kesehatan, dan tentunya selalu bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan, berapi-api untuk melayani Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik setelah minggu Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu, dan juga sertai adik-adik setelah minggu Tuhan, baik yang belum sekolah ataupun yang sudah sekolah Tuhan, selalu berkati studi mereka Tuhan. Biarlah adik-adik setelah minggu boleh menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan tentunya tidak lupa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan adik-adik.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di sini. Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami untuk boleh selalu melayani anak-anak sekolah minggu ini dengan tulus hati dan tentunya terus bersemangat untuk memperjuangkan sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan tak lupa Tuhan kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua di garis sekolah minggu. Tuhan berikan mereka kesehatan juga, dan orang tua di garis sekolah minggu boleh terus membimbing di garis sekolah minggu dengan tuntunanmu dan tentunya sesuai dengan apa yang Kau ajarkan Bapa. Terima kasih Yesus. Kini sekali lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu boleh tersampaikan oleh di garis sekolah minggu, dan bolehlah kami menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Semua doa ini kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mengajarkan doa yang telah Engkau ajarkan Bapa. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerjaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan beri kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, dan lepaskan kami daripada jahat. Karena Tuhan punya kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasul terlebih dahulu, yuk kita mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau meletakkan tangan kanan kita ke dada bagian kiri. Kita mulai mengikrarkan pengakuan iman rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, jangan duduk dulu karena kita mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari dengan penuh sukacita, karena kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Yuk yang semangat. Biar tepuk tangan sambil goyang kanan kiri biar adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Kecaplah
jumpa di minggu depan. Jangan lupa tetap ikuti setelah minggu setiap minggunya dan jangan sampai di skip ya adik-adik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.